Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kardian dengan NIM 64221347. Nama saya Iksan Nur Ramadan dengan NIM 64211349. Di sini kami akan menganalisis sebuah kasus dan pembahasan melalui uji hipotesis C-square ANOVA 1 dan ANOVA 2. Penelitian ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya antara Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dalam skala 2014, 2017, dan 2020 dengan tingkat signifikan A 5%. Untuk menguji hipotesis tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam tabel berikut. DKI Jakarta pada tahun 2020 yaitu 40,17, 2017 50,57, tahun 2014 74,32, Jawa Barat yaitu tahun 2020 51,78, 2017 43,72, 2014 69,10. Jawa Tengah tahun 2020 74,56, 2017 63,50, 2014 81,01. Hipotesis HO tidak ada hubungan antara proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. H1 ada hubungan antara proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, tingkat signifikan dan derajat bebas, yaitu 4. Nilai kritis 9,488. Kriteria pengujian HO diterima jika X pangkat 2 dihitung lebih kecil X pangkat 2 tabel. H1 diterima jika X pangkat 2 dihitung lebih besar X2 pangkat 2 tabel. Nilai statistika FE11 yaitu 50,069, FE12 yaitu 47,447, FE13 yaitu 67,545, FE21 yaitu 49,929, FE22 yaitu 47,314, FE23 yaitu 67,357, FE31 yaitu 66,512, FE32 yaitu 63,029, FE33 yaitu 89,728. Keputusan HO diterima karena jika X pangkat 2 dihitung lebih kecil X pangkat 2 tabel adalah 5,15 lebih kecil 9,488. Kesimpulan, tidak ada hubungan antara proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. ANOVA satu arah. Penelitian ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam provinsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak antara Provinsi Jawa Timur, Banten, dan Bali dalam skala tahun 2021, 2022, dan 2023. Dengan tingkat signifikan A5%, untuk menguji hipotesis tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam tabel berikut. Jawa Timur tahun 2021 80,97, tahun 2022 81,13, tahun 2023 83,72. Banten tahun 2021 yaitu 82,89, 2022 yaitu 85,12, 2023 yaitu 86,41. Bali tahun 2021 95,95, tahun 2022 95,94, tahun 2003 95,70. Hipotesis HO rata-rata proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sama. H1 rata-rata proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak tidak sama. 3 derajat bebas 0,5, derajat kritis 2,24. Kriteria pengujian jika HO diterima jika dihitung lebih kecil F tabel. H1 diterima F hitung lebih besar F tabel. Nilai hitung JKT yaitu 69211,95, JKG yaitu 69211,95 dikurang 6882,60 yaitu hasilnya 329,35. Keputusan H1 diterima karena jika F hitung lebih besar F tabel yaitu 2509,77 lebih besar 3,40. Kesimpulan, rata-rata proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak tidak sama. ANOVA dua arah. Penelitian ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sama antara Provinsi Jawa Timur, Banten, dan Bali dalam skala tahun 2021, 2022, dan 2023. Dengan tingkat signifikan A5% untuk menguji hipotesis tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam tabel berikut. Jawa Timur 2021 80,97, 2022 81,13, 2023 83,72. Banten 2021 82,89, 2022 85,12, 2023 86,41. Bali tahun 2021 9,95, 2022 95,94, 2023 95,70. Hipotesis HO rata-rata provinsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sama.
H1 rata-rata provinsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak tidak sama. 3 derajat 0 derajat derajat 0,05, derajat kritis 5,14. Kriteria pengujian HO diterima jika F hitung lebih kecil F tabel H1 diterima jika F hitung lebih besar F tabel. Nilai hitung JKT 69211,95, JKG 69211,95 dikurang 68882,60 itu hasil 329,35. Keputusan H1 diterima karena jika F hitung lebih besar F tabel sama dengan 470,581 lebih besar 5,14. Kesimpulan rata-rata provinsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak tidak sama. Hipotesis. Penelitian ini ingin mengetahui apakah perbedaan signifikan dalam angka melek aksara penduduk 15-24 tahun menurut jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam skala tahun 2021 dan 2022. Tingkat signifikan A sama dengan 5% untuk menguji hipotesis tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam tabel berikut. Laki-laki 99,78 pada tahun 2021, pada tahun 2022 99,78. Perempuan pada tahun 2021 99,78, pada tahun 2022 99,81. Pengujian hipotesis HO tidak ada hubungan antara angka melek aksara penduduk 15-24 tahun menurut jenis kelamin. H1 ada hubungan antara angka melek aksara penduduk 15-24 tahun menurut jenis kelamin. Tingkat signifikan dan derajat bebas 1. Nilai kritis 3,481. Kriteria pengujian HO diterima jika X pangkat 2 hitung lebih kecil daripada X pangkat 2 tabel. H1 diterima jika X pangkat 2 hitung lebih besar daripada X pangkat 2 tabel. Nilai statistik FE11 99,773, FE12 99,787, FE21 99,787, FE22 99,803. Kemudian keputusan HO diterima karena jika X pangkat 2 hitung lebih kecil daripada X pangkat 2 tabel. 0,000254 lebih kecil dari 3,481. Kesimpulan tidak ada hubungan antara angka melek aksara penduduk 15-24 tahun menurut jenis kelamin. ANOVA satu arah. Penelitian ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok bumbuan per kabupaten atau kota, rupiah atau kapita atau minggu dalam skala tahun 2021 dan 2022 dengan tingkat signifikan A sama dengan 5%. Untuk menguji hipotesis tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam tabel berikut. Kota Jakarta Barat pada tahun 2021 2,972, pada tahun 2022 3,301. Kota Jakarta Utara pada tahun 2021 3,248, pada tahun 2022 3,540. Kemudian HO rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok bumbuan per kabupaten atau kota sama. H1 rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok bumbuan per kabupaten atau kota tidak sama. Taraf nyata 0, A sama dengan 0,05, derajat bebas sama dengan 1, daerah kritis sama dengan 5,98. Kriteria pengujian HO diterima jika F hitung lebih kecil dari F table. H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F table. Nilai hitung JKT sama dengan 163,059, JKK 96410,25, JKG 66648,50. Keputusan H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F table 8,67929 lebih kecil dari F 5,98. Kesimpulan rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok bumbu per kabupaten atau kota tidak sama. ANOVA dua arah. Hipotesis
HO rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok bumbu-bumbuan per kabupaten atau kota sama. H1 rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok bumbu-bumbuan per kabupaten atau kota tidak sama. Taraf nyata A sama dengan 0,005. Derajat bebas 1, 2. Daerah kritis 18,51. Kriteria pengujian HO diterima jika F hitung lebih kecil dari F table. H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F table. Nilai hitung JKT 163,059, JKK 96410,25, JKG 66648,50. Keputusan HO diterima karena jika F hitung lebih kecil dari F table 2,8931 lebih kecil dari 18,51. Kesimpulan rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok bumbuan per kabupaten atau kota sama. Sekian dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.